Relasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio keluarga Anda. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Di kesempatan hari Kamis ya 7 April 2022. Tadi seperti yang Karin sudah janjikan, kita bakal ngobrol bareng bersama dengan Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Dan sudah hadir di depan Karin ya. Kita hari ini berbeda ya dokter ya, nggak seperti biasanya. Kita biasanya kan di dalam studio. Ini model podcast kayak gitu ya, ngobrol ngobrol relax kayak gitu ya. Baik dokter, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak dekat aja dokter. Oh gitu. Iya. Ini dengan Dokter Sri Hening Rahayu TW SPTHT KL dokter. Sehat untuk hari ini? Alhamdulillah. Puasa ya dok ya? Insyaallah. Iya. Semoga lancar sampai buka maghrib. Buka maghrib, buka puasa nanti ya. Baik dokter, untuk hari ini kita akan membahas tentang penata laksanaan sinusitis maksilaris ya dokter ya. Betul. Mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ya WhatsApp di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga di-sharekan live di fanspage Rasi, di Instagram, juga di website ya di www.rasifm.co.id dan juga di aplikasi Express Radio. Baik, langsung saja dokter, ini tentang penata laksanaan sinusitis maksilaris. Mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah itu belum tahu apa sih itu sinusitis maksilaris, termasuk Karin. Oke Mbak ya. Sebelum saya cerita tentang sinusitisnya, saya jelaskan dulu sedikit tentang sinus ya. Jadi kepala kita itu ya bukan terdiri dari tulang padat, jadi berongga. Jadi sama Allah diciptakan berongga supaya leher kita itu bisa nahannya, nggak keberatan ya, terus bisa untuk resonansi suara segala. Jadi salah satu, selain mata, hidung sama mulut kita yang berongga, ada rongga lain lagi di wajah kita. Jadi di atasnya mata sini, kemudian di kedua pipi, kemudian di antara dua mata ya. Nah, rongga itu disebut sebagai sinus. Nah, masing-masing tempat ini namanya berbeda. Kalau yang di atas mata namanya sinus frontalis, kalau yang di antara dua mata namanya sinus ethmoid dan sinus sphenoid. Kalau yang di pipi itu yang namanya sinus maksilaris. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah peradangan di rongga pipi, apakah yang kanan atau yang kiri, itu disebut penyakitnya sinusitis maksilaris. Gitu. Jadi radang di rongga pipi. Oke, sinusitis itu sinusitis maksilaris itu adalah peradangan di rongga pipi kayak gitu. Nah, itu kok bisa sampai terkena radang di rongga pipi, itu penyebabnya apa sih dokter? Iya, jadi sinusitis maksilaris itu penyebabnya ada dua Mbak ya. Jadi ada permasalahan di rongga hidungnya sendiri, atau ada gigi geraham atas yang rusak ya. Untuk gigi geraham itu lebih ke orang dewasa ya, kalau anak-anak kan masih belum terbentuk sempurna ya. Jadi biasanya sinusitis yang penyebabnya dari gigi geraham itu seringkali di orang dewasa. Terus yang penyebabnya dari hidung itu maksudnya adalah kalau kita misalnya sering pilek bolak-balik ya. Terkadang kan kita menyepelekan pilek ya, cuma pilek aja gitu aja. Padahal pilek yang berlangsung lama atau pileknya diobatin tapi nggak maksimal, itu akhirnya jadi lama-lama menyebabkan peradangan ke jaringan sekitarnya. Nah, karena hidung itu dekat dengan rongga pipi ini tadi, akhirnya terjadi peradangan di rongga sinus tadi. Oh gitu. Biasanya itu menyerang usia berapa sih dokter? Semua usia bisa ya, semua terutama usia bisa. Terutama kalau dari anak-anak itu kan sinus maksilarnya baru kebentuknya di atas usia 7 tahun ya. Tapi rata-rata ya teenager itu bisa juga terkena ya. Jadi orang yang ada bakat alergi ya, sering hidungnya buntu, itu sering banget akhirnya menyebabkan sinusitis. Oh gitu. Gejalanya mirip dengan orang pilek biasa. Jadi terkadang mungkin akhirnya tidak terdeteksi karena dianggap kayak pilek biasa, padahal sudah terjadi sinusitis di situ. Oke, jadi mungkin gara-gara pilek itu tadi bisa terus gigi geraham, mungkin sakit gigi gitu ya dok? Gimana itu? Jadi gigi gerahamnya bisa jadi mungkin dia ada sisa akar gigi, atau bisa lubang tambalannya lepas gitu ya. Gitu. Karena terkadang tidak harus dengan sakit gigi gitu loh, tapi karena dia
sisa akar gigi, ada lubang kan pasti ada infeksi di situ. Nah, infeksinya itu yang nembus ke rongga pipinya karena jaraknya kan tipis ya antara ininya akarnya gigi geraham sama rongga sinusnya kita itu. Oke, baik dokter. Ya ini itu tadi penjelasan dari Dokter Sri Hening. Ini manggilnya Dokter Hening. Dokter Hening ya. Penjelasan dari Dokter Hening apa sih sebenarnya sinusitis maksilaris itu, sahabat Terasi ya. Dan nanti kita bakal tanya-tanya lebih dalam lagi ya mengenai sinusitis maksilaris, sahabat Terasi. Jangan kemana-mana, tetap merapat di 90,6 FM. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan narasumber kita Dr. Hening ya. Masih semangat dokter ya? Masih lah. Masih ya, walaupun puasa tidak mengurangi semangat ya. Baik sahabat Rasi, mungkin yang pengen bertanya tentang sinusitis maksilaris ya, monggo. Ini bisa lewat WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906 dan nggak lupa acara ini juga disiarkan live di fanspage Rasi FM dan juga di website kami ya di www.rasifm.co.id ataupun juga di aplikasi Express Radio. Baik dokter, tadi kan sudah dijelaskan apa sih itu sinusitis maksilaris, terus penyebabnya mungkin alergi seperti terus sakit gigi kayak gitu ya dokter ya. Nah biasanya kalau pasien gitu sudah terkena sinusitis maksilaris, gejala apa sih yang biasanya terasa gitu dok? Apakah ininya nyeri atau gimana gitu dok? Ya, jadi biasanya pasien melukannya pilek, jadi sama kayak pilek biasanya. Cuma yang agak beda adalah pileknya yang tadinya ingusnya bening gitu dia akan berubah kekuningan, kental gitu ya. Buntu hidung kadang-kadang, tapi yang paling cukup mengganggu adalah pilek sama terus pusing, pipinya kemeng gitu ya. Jadi rasa cenut-cenut, kadang sampai matanya rasanya nggak nyaman gitu ya. Bisa juga sampai ada riak di tenggorok gitu ya. Gitu. Nah dari keluhannya pasien kita bisa mengira-ngira ini penyebabnya nih kira-kira sinusitisnya karena hidungnya yang bermasalah atau karena dari gigi geraham. Jadi yang membedakan itu biasanya pasien yang penyebabnya dari gigi yang rusak itu dia datang dengan keluhan hidungnya bau. Oh hidungnya bau gitu ya. Jadi dia nggak mengeluhkan pileknya, tadi bilang dok saya hidung saya kok bau ya gitu, atau ini hidung saya keluar cairan tapi kok bau ya gitu. Jadi dia nggak mengatakan dia pilek tapi. Iya. Jadi bedanya sama yang pilek-pilek biasa kayak itu, kalau pilek biasa kan ada ingusnya tapi nggak berbau. Betul. Tapi kalau terkena sinusitis maksilaris ini ada baunya. Penyebabnya gigi ya, itu dia ada keluhan ada baunya. Oh gitu. Jadi itu bedanya sahabat Rasi ya. Untuk pertolongan pertama dokter, apa yang harus dilakukan kalau memang sudah diketahui kalau itu aduh kayaknya ini sinusitis maksilaris ini, apa yang harus dilakukan dok? Ya memang tetap ya kita pemberiannya langsung minum obat ya. Bisa minum obat yang dijual di toko gitu ya, obat pilek gitu ya. Tetapi yang harus dipahami pilek itu kan sebenarnya banyaknya karena virus ya, jadi bisa sembuh sendiri dengan kita istirahat, makan cukup itu. Keluhan pilek itu akan hilang. Tapi hati-hati kalau sudah melakukan kondisi tindakan begitu ternyata kok pileknya nggak sembuh-sembuh, terus yang ingusnya tadinya bening kayak air gitu berubah mulai kental. Nah itu berarti harus perlu konsultasi ke dokter lebih lanjut. Gitu ya. Mungkin bisa sama dokter Hening ya. Kalau untuk sama dokter puasa, aja. Jadi ke puskesmas gitu bisa juga. Oh puskesmas bisa. Kalau untuk konsultasi sendiri dokter itu biasanya kalau di rumah sakit untuk bulan puasa ini bagaimana dokter? Kalau layanan kantor pelayanan poli di rumah sakit terutama di Saidiman sih kita pembedanya di bulan Ramadan ini kita pelayanannya mulai jam 8 ya. Itu sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 siang ya. Baik dokter. Terus untuk penyakit sinusitis maksilaris itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Sampai mungkin bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Oke. Kalau untuk menyebabkan kematian sih tidak ya, tetapi penanganan sinusitis yang telat atau tidak tertangani dengan baik bisa memberikan komplikasi ke jaringan sekitar. Jadi akan menyebabkan penyakit yang lain ya. Jadi karena letaknya si sinus ini di rongga pipi, area yang terdekat itu kan daerah mata. Jadi infeksinya itu dia akan ke arah
bola mata, bukan masuk ke bola matanya, tapi dia akan ada di belakang bola mata, jadi bisa menyebabkan infeksi, terus kelopak matanya bengkak, bisa sampai ke otak juga sih infeksinya itu tadi. Tapi itu untuk kondisi yang tidak diobati, tidak tertangani dengan jadi baik, tidak ada penanganan kayak gitu bisa sampai menyebabkan komplikasi tersebut gitu ya, Dok. Tapi kalau diobati, kontrol rutin, ya nggak akan sampai separah itu. Oke, baik. Jadi kalau dibilang bahaya sih bahaya jadi Dok ya. Kalau dibilang nggak bahaya ya itu untuk penanganannya bisa lebih cepat, jadi tidak sampai komplikasi kayak gitu. Untuk gejalanya tadi hidung, ada baunya, pilek seperti itu. Kalau pilek apa sih, ini kan masih dalam COVID kayak itu gitu ya Dok ya. Itu cara bedainnya gimana itu Dok? Apakah ini ada hubungannya dengan COVID kayak gitu? Kalau enggak ya, jadi berdiri sendiri. Jadi sinusitis dia murni benar-benar penyebabnya bakteri. Kalau COVID itu kan karena virus ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan jadi tumpang tindih ya, karena kan seperti saya bilang tadi, sinusitis penyebabnya bisa dari hidungnya sendiri atau dari gigi geraham yang rusak. Dari hidung sendiri, kalau memang orang itu orang alergi, nggak tahan udara dingin, kan hidungnya sering buntu-buntu gitu kan, jadi bisa terjadi sinusitis. Nah, kebetulan saja dia kemungkinan pas kena virus si COVID ini tadi, jadi dia masing-masing berdiri sendiri gitu ya. Pembedanya ya keluhannya agak beda ya. Kalau sinusitis kan jelas ya, pilek, buntu, jarang dan hampir tidak ada keluhan gangguan pembauan ya. Kalau COVID itu kan ada ya. COVID itu kan mirip-mirip pilek juga ya. Iya, penyebabnya kan sama-sama pilek ini loh. Ya. Ini, cuma kan kita nanti milahnya biasanya dari dia pernah keluar kota dalam waktu dekat biasanya gitu. Dan kalau sinusitis nggak keluar kota bisa kena ya. Baik dokter, kita nanti lanjut ngobrol lagi. Mungkin sahabat rahasia Anda di rumah ini pengen tanya, monggo silakan ya, bisa lewat WhatsApp kami di 081130200906. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Hari ini bersama Dr. Hening ya. Ini Dr. Hening ini kalau di rumah sakit sebagai apa dokter? Dokter pelayanan poli THT. Oh, poli THT ya. Baik dokter, kita lanjut lagi tentang sinusitis maksilaris ya. Tadi kita sudah bahas tentang penyebabnya apa, terus gejalanya itu seperti apa. Nah, ini pengobatan dokter ya. Gimana sih kalau sudah terkena sinusitis maksilaris, untuk pengobatannya itu bagaimana dokter? Ya, oke. Jadi kalau kita sudah mendiagnosa pasien itu sinusitis, kan kita juga melakukan pemeriksaan foto ronsen, Mbak ya. Jadi dari foto ronsen itu kita bisa melihat kalau di rongga pipinya itu masih terjadi peradangan saja atau sudah terjadi penumpukan cairan di sana ya. Jadi di situ akan ada pembedaan dalam tindakannya. Jadi kalau obat itu sama ya, obat akan kita berikan anti nyeri, kita kasih antibiotik sama obat untuk melonggarkan hidungnya ya. Terus kemudian ada tindakan yang harus dikerjakan. Nah, tindakan seperti apa? Kita lihat dari foto ronsennya itu. Kalau dia hanya peradangan, pasien itu akan kita konsulkan ke dokter fisioterapi di bagian rehab medik. Itu akan di fisioterapi. Jadi dihangat-hangatin gitu rongga pipinya supaya peradangan di sana cepat sembuh ya. Biasanya dilakukannya itu 6 sampai 10 kali gitu ya. Dilaksanakannya di rumah sakit ya. Sedang kalau misalnya di rongga sinus itu sudah terbentuk cairan, nah cairan itu harus kita keluarkan gitu. Caranya ya dengan istilahnya diirigasi ya. Jadi ada operasi untuk dilakukan tindakan untuk mengeluarkan cairan yang di rongga pipi. Berarti ada tindakan operasi juga ya dokter ya. Jadi tindakan operasinya mulai dari yang simpel sampai yang sedikit agak rumit ya. Jadi yang simpel itu yang seperti saya bilang tadi, diirigasi. Jadi cairannya itu disedot keluar yang di rongga pipi itu. Kalau dengan melakukan tindakan itu tidak berhasil, sebenarnya kan rongga pipi ini memproduksi lendir ya Mbak ya, secara normal memang. Dia juga mengeluarkan cairan tersebut ya, secara fisiologisnya begitu. Dikeluarkannya ke arah hidung. Jadi dia memang ada pintu keluarnya ya. Pada orang yang hidungnya sering buntu atau orang-orang yang alergi,
hidungnya kan sering mampet. Iya, tersumbat ya dokter. Betul. Nah, jadi di pintu keluarnya itu akan tertutup. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kenapa terjadi sinusitis. Nah, operasinya itu melonggarkan area yang sempit tadi supaya nggak sering terjadi kambuh sinusitisnya. Oh gitu, baik dokter. Itu tadi ada kalau memang gejalanya masih ringan, mungkin bisa dianget-angetin itu tadi ya, sama dikasih obat. Betul. Terus kalau memang sudah terlanjur parah ini ya, parah kayak apa aja ya, agak sedikit berat gitu ya, itu tindakannya Ada tindakan operasi itu tadi. Aduh, sakit nggak sih dok? Pasiennya kan tidur ya. aja. Oh, tidur. Kan dibius tidur ya. Iya. Tapi habis itu dok, kalau biusnya habis dok. Biasanya untuk penyembuhan itu berapa lama sih dok? Pengobatan yang kita berikan biasanya seminggu sampai 2 minggu ya. Seminggu sampai 2 minggu. Nanti ada perbaikan bagus. Tapi kalau dia memang aslinya ada faktor alergi ya, nggak tahan udara dingin, ya agak lama ya proses penyembuhannya gitu. Itu sebabnya untuk pasien-pasien yang kita curigai ada faktor itunya, pasiennya kita sarankan untuk tes alergi. Oh iya. Cuma permasalahannya di Magetan Madiun ini masih belum ada sih ya tesnya. Oh, di Magetan Madiun masih belum ada. Kalau ada di mana dokter? Saya sukanya ngerujuknya kota yang terdekat di Solo. Oh, di Solo. Iya, baik tes dok. alergi, iya. Itu tadi ya, sampai penanganan operasi, terus sembuh. Penyembuhan itu 1 sampai 2 minggu kayak gitu. Kalau belum sembuh harus dirujuk ya tetap dokter harus ya. kontrol lagi gitu ya. Oke, baik. Seumpama udah sembuh nih ya dok ya. Terus ada kemungkinan bisa kambuh lagi nggak sih dok kayak gitu? Kalau untuk yang penyebabnya hidung ya, penyebabnya hidung di sini lebih ke orang-orang yang alergi ya. Apakah alergi debu, apakah tidak tahan udara dingin, pokoknya yang prinsipnya terjadi pembuntuan di daerah hidungnya itu bisa kambuh lagi suatu saat. Ya, itu sebabnya sering kita sarankan dites alergi untuk memastikan itu tujuannya untuk itu. Kalau dia memang ada alergi, nanti kita pesennya benar-benar alerginya itu jangan misalnya kalau alergi makanan ya udah dihindari, alergi dihindari, terus dia olahraga. Jadi dibuat secara fisiologis hidungnya itu tetap terbuka, tetap plong. Nah itu harapannya nggak sering kambuh ya. Tapi berbeda dengan yang sinusitis penyebabnya dari gigi. Ya, nah ini gigi ya. Lebih baik katanya sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit hati bisa move on dok, tapi kalau sakit gigi aduh itu rasanya ke dokter susah. Gigi. Ke dokter gigi. Jadi kalau gigi malah lebih enak Mbak, karena dia sumbernya penyebabnya gigi, ya udah giginya dicabut, nantinya nggak akan kambuh lagi karena kan giginya yang rusak sudah nggak ada gitu loh. Oh, jadi tapi kalau penyebabnya dari hidung suatu saat dia bisa kambuh lagi. Oke, jadi beda ya dok antara penyebabnya dari gigi sama dari hidung. Ya. Kalau gigi dicabut beres ya, gitu. Ya. Karena sumbernya infeksi kan hilang gitu. Oke, baik dokter. Dan pengobatan sudah, pencegahan kan lebih baik mencegah daripada mengobati nih dok ya. Karena ngobati mahal Mbak. Betul. Pencegahan biar kita tidak sampai terkena sinusitis maksilaris. Bagaimana dokter? Ya. Kembali lagi ke macamnya ya. Jadi kan macamnya karena dari hidung, satunya dari gigi. Jadi otomatis kita kalau mau mencegah supaya tidak terjadi sinusitis, kita benar-benar menjaga higienis mulut ya. Giginya kita kontrolkan 6 bulan sekali ke dokter gigi ya. Mungkin kita nganggap gigi kita nggak ada yang lubang, tapi kan lubang di antara gigi yang rapat itu kan kita nggak bisa lihat. Nah, jadi itu diceknya di situ. Jadi kalau memang ada gigi yang lubang, cepat ditambal, cepat diobati gitu ya, supaya infeksinya tidak meluas ke arah sinus ya, mencegahnya gitu. Jadi harus ada kontrol rutin dengan menjaga higienis mulut. Kalau yang penyebabnya hidung, terutama orang-orang yang alergi itu ya kita mencegahnya itu tadi. Kalau memang Anda alergi, hindari alergi tersebut ya. Terus dibantu dengan olahraga rutin, nggak perlu harus nge-gym Mbak. Tiap pagi jalan pagi ya, nge-gym kan perlu waktu, nanti alasan lagi perlu uang juga dok, perlu uang gitu. Kan repot jadinya ya. Jalan pagi tapi rutin. Jadi kita buat tubuhnya tuh anget terus, jadi hidungnya plong, jadi nggak mampet. Oke, jadi mungkin pas waktu pagi hari matahari bersinar itu dede ya dok ya, kalau orang Jawa bilang dede. Iya, jangan berjemur gitu aja ya. Kalau itu berjemur itu beda. Kalau baju di PP ya kering ya. Tapi kalau kita tetap harus gerak badan. Harus gerak juga. Jangan berjemur diam gitu aja. Siap dokter ya. Baik, itu tadi Sobat Terasi pengobatan dan cara pencegahannya biar tidak terkena sinusitis maksilaris ya dokter ya. Berolahraga itu penting banget ya. Banget. Untuk makan makanan sehat gitu dok.
Ya otomatis ya. Iya. Junk food bisa menyebabkan nggak sih dok? Enggak sih, junk food menyebabkan penyakit yang lain. Jadi tetap aja dihindari junk food. Yang pasti jangan makan minum yang menyebabkan kita gampang pilek, gampang hidungnya buntu. Minum es ini kayaknya. Nah, sekarang apalagi bulan puasa kayak gini, aduh kayaknya lihat es teh aja itu. Jam segini sudah bayangkan saya nanti buka harus. Iya, itu sabun pencuci piring itu kayak sirup. Betul. Yang kayak gini ya. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya dokter ya. Buat sahabat sih jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama Dr. Hening ya, yang selalu semangat. Udah siang ya dokter ya, biasanya ini jam-jam istirahat ini ya. Baik, kita lanjut ngobrolnya. Ini sudah ada pertanyaan tadi yang masuk dokter. Ini, halo, selamat siang Mbak Karin. Burungnya ikut bertanya. Selamat siang Mbak Karin, Bu Dokter. Ini saya mau tanya, kakak saya pilek nggak sembuh-sembuh dan biasanya kambuh sembuh gitu. Dan apakah ini termasuk penyakit sinusitis maksilaris? Pileknya sudah hampir 2 tahun. Ini makanan apa yang dipantang sama obatnya apa dokter? Ya, cukup banyak pertanyaannya. Terima kasih Mbak yang bertanya tadi ya. Gak tahu Mbak apa Mas ini. Iya, saya putusin Mbak ya. Iya. Oke. Untuk kakaknya yang sering pilek kambuhan, bolak-balik dan udah 2 tahun ini ya. Jadi kita nggak bisa langsung memutuskan oh ini pasti sinusitis. Kita lihat dulu pileknya itu seperti apa. Jadi ingusnya apa, umbelnya itu ya, mohon maaf, warnanya seperti apa ya. Karena gini, orang yang alergi ya, pilek alergi itu dia pasti sering pilek-pilek, tetapi nyenseung ya ingusnya, umbelnya itu dia bening kayak air gitu ya. Kalau seperti itu kita tidak beranggapan dia sinusitis. Ya, jadi kita mengarah, apalagi terus kalau dia bersin ya, sekali bersin sampai berkali-kali, oh itu khas banget kalau itu dia pilek alergi ya. Tetapi kalau misalnya awalnya dia memang seperti itu, pilek biasa gitu ya, bening gitu, tapi lama-lama yang bening ini tadi warnanya berubah, mulai kental putih mulai kekuningan. Nah itu yang kita harus hati-hati ya. Terus apalagi ada tambahan keluhan lain, lendirnya ini lari di tenggorok, jadi kerasa kalau pagi hari itu tenggoroknya kok berlendir gitu ya, pipinya kemeng, pusing. Nah itu baru kita mengarah ke sana. Jangan-jangan pilek saya ini yang cukup lama ini sudah terjadi sinusitis. Nah, kepastiannya itu tadi kita foto ronsen, jadi harus ke dokter juga memang ya. Betul. Tapi kalau untuk pencegahannya gimana? Kalau dia memang pilek, hindari dulu lah makan makanan yang dingin-dingin dari kulkas. Betul. Ya, dalam artian bukan hanya air es atau es krim ya. Jadi kalau ada buah di kulkas, ada puding ditaruh kulkas, prinsipnya pokoknya makanan, minuman yang ada di kulkas yang langsung kita makan itu dihindari dulu. Karena pada beberapa orang kan dia lebih sensitif ya. Selama hidungnya sering buntu-buntu, pileknya nggak akan sembuh-sembuh. Itu aja. Kalau yang lain makanan makanan gitu ya. Iya. Kalau untuk obatnya sendiri dokter itu lagi ya, langsung diperiksakan aja lebih baik ya. Kalau misalnya mau apa istilahnya, nanti aja dulu dok, sebelum ke dokter dulu, nanti dokternya macam-macam ngasih pemeriksaan misalnya gitu ya. Minum aja obat pilek ringan yang ada di pasaran, itu aja dulu. Ngomongnya gimana dok? Obat banyak kok di pilek gitu ya. Iya. Obat sakit pilek. Di toko-toko yang lengkap jualnya itu nanti nggak bisa disebut. Nah itu ada kok. Jadi obat batuk pilek yang dijual pasaran atau ke apotek dia bilang, Mbak beli obat pilek, mereka akan layani. Selama itu obat pilek biasa ya. Kalau obat pilek ya kan memang ada yang khusus ya. Kalau sudah cerita tentang antibiotik pasti mereka akan minta resep dokter. Baik gitu, dokter ya. Jadi ini kan sudah bertahun, bertahun-tahun ya. Udah 2 tahun. Jadi saran saya gitu tadi. Jadi dilihat dulu tapi kalau masih pileknya bening gitu ya, terus ada bersin-bersin, itu lebih ke alergi. Tapi kalau ternyata memang pileknya ada berubah warna, terus ada keluhan buntu yang tadinya hilang timbul buntu, itu kan bisa sekarang buntu nanti siang plong, nanti sore buntu lagi bisa gitu. Ada yang terus lama-lama akhirnya buntu
mampet Berarti kuntum. itu bisa ke nggak bisa nafas pakai hidung ya dok ya? Menuju ke situ Nafas nggak nggak sih? bisa pakai lewat hidung bisa, tapi kan kita masih bisa nafas lewat mulut. Lewat mulut. Gitu, Oh ya. jadi keluhannya bisa nggak bisa nafas lewat hidung. Jadi rasa bumpet. Nah itu Tersumbat. ya itu baru dipikirkan untuk langsung diperiksa. 2 tahun ya cukup, saran Oke. saya sih coba diperiksakan. Iya, aduh 2 kayaknya tahun menyiksa soalnya. banget ya kalau nggak bisa nafas Iya pakai kan, hidung. nggak Kalau kita nyaman pilek banget. gitu aja, aduh Betul. pengen sembuh ya itu. Apalagi cuaca kayak gini ya dok ya. Biasanya kan dingin itu Iya. apalagi di Magetan. Di Ya, bulan-bulan ini itulah. dingin banget gitu ya. Kalau pakai masker itu bisa mencegah nggak sih dok kalau pakai masker mencegah Enggak alergi sih. mungkin? Oh, kalau alergi bisa ya, apalagi untuk orang-orang yang alergi hirupan ya. Iya. Alergi hirupan Nah kayak Karin itu Alergi apa, Mbak? alergi debu dok. Nah, kalau kalau- kena debu itu pasti langsung pilek. Nah itu bisa pakai masker bisa, tetapi kalau Mbak Karin alerginya dok, saya alergi kacang ya Mbak pakai masker ya. Kalau kacang biasanya penyebab jerawat. Kacang. Baik dokter kita break dulu sebentar ya Oke. karena ini kayaknya sudah waktunya sholat duhur ya. Baik saya terus jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya bersama Dokter Hening. Baik dokter, ini tadi kan mungkin kalau orang dewasa terkena sinusitis maksilaris kan mungkin dia sudah bisa merasakan kayak Iya. gitu ya dok. Nah bagaimana kalau yang merasakan itu anak-anak gitu ya dok? Kadang kan anak-anak nggak tahu bisa kan ngeluh. itu nggak bisa ngeluh kayak gitu. Nah gimana Iya. dokter? Ya yang paling kan pasti orang tua lah yang akan perhatian ke anaknya ya, anak saya pilek nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi ya sama, semua keluhannya hampir sama, hanya saja pembedanya yang mengeluh bukan anaknya, Betul. ya ibunya gitu ya. Jadi tetapi kalau untuk anak-anak itu kita memutuskan dia sinusitis itu masih istilahnya pemikiran yang kesekian. Jadi kalau pilek lama ya, kalau untuk anak-anak kita harus memikirkan dulu adalah pileknya ini benar-benar pilek biasa atau ada sesuatu yang nyumpel di hidungnya. Betul. Kalau anak-anak itu seringkali dia suka masukkan mainan atau sesuatu ke dalam kayak hidung. mute-mute kecil kayak gitu ya tiba-tiba Orang tua di nggak hidung. tahu kan bisa jadi pilek juga gitu, pilek dan bau gitu loh. Jadi satu sisi biasanya nanti orang tua yang datang, anak saya kok pilek bau ya kita jangan berpikiran dia sinusitis. Nah, ini kemungkinan besar nih karena ada sesuatu yang di hidungnya. menyumpat di hidung kayak Iya, gitu, ya. gitu. Oke, Ya. jadi buat anak-anak untuk teknisnya sama ya dokter ya untuk Sama. pengobatan Iya, kayak gitu pengobatan. Terus kalau memang kita benar-benar curiga ke arah sana ya tetap di foto ronsen juga. Tapi kalau anak-anak dengan pilek lama dia seringkali pengaruhnya lebih ke telinga Mbak daripada ke maksilanya gitu. Telinganya jadi radang, jadi sakit, infeksi, keluar cairan, nah, lebih ke situ. ya. Waduh kalau anak-anak itu termasuk susah-susah gampang gitu loh dok ya. Karena dia nggak ngeluh, Karena dia tahu-tahu nggak nangis ngeluh. aja. Mungkin nangis aja apa yang dirasakan. Kenapa gitu? Nggak tahu. Kalau telinga Nggak sakit apa tahu, gitu ya. aja kan. Oke, mungkin kalau memang sudah ada keluhan-keluhan yang dirasakan, mungkin kalau anaknya memang bisa menjawab sakitnya sebelah sini ya baik itu mending langsung diperiksakan Iya, gitu ya betul. dok ya. Oke baik, karena keterbatasan waktu ini dokter ya. Udah terasa kita hampir 1 jam nih Iya, ngobrolnya betul. ya. Mungkin ada pesan ini yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi yang ada di rumah, monggo Oke, silakan. ini tujuannya saya, ini bukan nakutin iya. masyarakat. Jadi saya hanya ingin membantu menambah informasi. Apabila kita pilek lebih dari 3 hari ya dengan warna cairan hidungnya berubah, segera ke dokter ya. Jadi jangan meremehkan pilek sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti harus takut khawatir sekali, enggak. Karena kalaupun kita sudah memang terdiagnosis sinusitis itu bisa sembuh dengan baik. Jadi pesan saya itu aja. Jadi jangan terlalu meremehkan pilek, tapi juga jangan terlalu khawatir, itu aja. Oke, jadi Mudah-mudahan santai kita aja. sehat terus. Tapi Yang penting jaga kondisi sehat. Jadi olahraga Oke. yang paling penting, makan makanan bergizi, insya Allah sehat terus ya. Amin. Apalagi di bulan puasa seperti Iya, ini ya dok ya, betul. kita harus banyak-banyak
jaga kesehatan ya, apalagi kan biasanya kita makan sehari 3 kali, ini dipotong ya. Sebenarnya nggak dipotong sih ya, kan biasanya maghrib itu kan kalau pas buka juga makannya juga banyak kayak diminta gitu ya. Mengistirahatkan organ tubuhnya kita malah bagus ya. Iya, dan selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Sama-sama. Baik, terima kasih loh dokter sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ngobrolnya enak ya dok kalau kayak gini ya. Lebih tegang. Iya, lebih deep, lebih dalam gitu ya. Baik dokter, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, terima kasih sama-sama. tips-tipsnya hari ini sangat luar biasa ya. Oke, baik sahabat terasi, Karin tuntaskan dulu ya. Ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk kesempatan siang kali ini. Semoga tadi obrolan Karin dan juga Dr. Hening ini bermanfaat buat sahabat terasi yang ada di rumah ya. Dan gak lupa nanti mungkin yang belum sempat simak obrolan kami berdua ya, ini bisa tonton di channel YouTube Rasi ya, di Rasi Magetan. Mungkin yang belum subscribe, buruan subscribe. Dokter sudah subscribe iya. Kalau belum buruan di subscribe ya dokter ya. Nanti bisa dilihat di channel YouTube Rasi obrolan kita ya. Baik, dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin beserta kru yang bertugas pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.